Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi dari buku Bahasa Arab kelas 12. Materi tentang Ad-Darsul Awwalu Ar-Riyadhah, bagian subbab jim, yaitu Al-Qaidah, An-Na'tu wal Idhafah. Oke, materi pertama yaitu An-Na'tu wal Man'ut, Na'at dan Man'ut. Ta'rifnya, tabi'un yuzkaru li bayanin sifatin min sifati man'utihi aw yasifu ma yata'allaqu bihi. Artinya, na'at adalah kata yang mengikuti kata sebelumnya yang disebutkan untuk menjelaskan suatu sifat dari sifat-sifat yang dimiliki oleh yang disifati atau mawsuf, atau untuk menggambarkan sesuatu yang berkaitan dengannya. Selanjutnya yaitu urutan-urutan na'at dan man'ut. Di dalam kalimat itu yang disebutkan yang lebih dulu adalah man'utnya, baru na'atnya, yaitu yang disifati dulu baru sifatnya. Penjelasannya, dalam bahasa Arab tuh sifat na'at selalu mengikuti kata yang disifati atau man'utnya. Artinya kata benda isim disebut lebih dulu baru kemudian diikuti oleh sifatnya. Kemudian syaratnya, ayyutabiqan na'tu man'utahu fi jami'i ahwalihi, al-i'rabi, al-raf'i, wal-nasbi, wal-jarri, wal-ifradi, wat-tasniyati, wal-jam'i, wat-tadhkiri, wat-ta'nisi, wat-tankiri, wat-ta'rifi. Artinya, syaratnya adalah na'at itu harus sesuai dengan man'ut dalam seluruh keadaannya, yaitu dalam hal i'rab seperti rafa, nasab, dan jar, bentuk tunggal, dua, tasniyah atau jamak, jenis kelamin misalnya laki-laki atau perempuan, serta dalam keumuman atau nakirah dan kejelasan atau ma'rifah. Secara singkatnya begini, na'at itu wajib serasi dengan man'utnya dalam semua aspek agar hubungan maknanya tetap jelas dan tidak membingungkan. Nah, biasanya makna na'at ini didahului dengan kata yang. Contoh, marasat talibu al-jadidu kuratal qadami. Artinya, siswa yang baru itu bermain sepak bola. Kalau kita artikan per kata, maka artinya seperti ini. Bermain oleh siswa yang baru itu akan sepak bola. Nah, di situ yang menjadi man'utnya adalah at-talibu dan na'atnya adalah al-jadidu. Dan yang kedua yaitu marasat talibani al-jadidani kuratal qadami. Dua siswa yang baru itu bermain sepak bola. Kalau yang pertama tadi memakai mufrad yaitu bentuk tunggal, dan yang kedua ini menggunakan musanna yaitu bentuk tasniyah atau dua, yaitu at-talibani, dua siswa. Jadi na'atnya harus mengikuti man'utnya, yaitu harus tasniyah juga, yaitu al-jadidani. Dan yang ketiga yaitu marasat tullabu al-jududu kuratal qadami. Para siswa yang baru itu bermain sepak bola. Nah, contoh yang ketiga ini yaitu menggunakan bentuk jamak, yaitu tullab, bentuk jamak dari kata talib. Nah, jadi man'utnya tadi menggunakan jamak, dan na'atnya harus juga memakai jamak, yaitu al-jududu, jamak daripada al-jadidu. Tiga contoh sebelumnya tadi itu menggunakan bentuk muzakkar,
Dan yang sekarang menggunakan bentuk muannas. Contoh pertama yaitu fahasatit tabibatu al-mahiratu Fatimata fil mustashfa. Artinya dokter perempuan yang ahli itu memeriksa Fatimah di rumah sakit. Di sini yang jadi man'utnya adalah at-tabibatu dan yang jadi na'atnya adalah al-mahiratu. Nah, at-tabibatu ini berbentuk mufrad, jadi na'atnya harus berbentuk mufrad juga dan juga berbentuk muannas karena na'atnya ini mengikuti man'utnya at-tabibatu, sedangkan at-tabibatu itu berbentuk muannas. Contoh yang kedua yaitu fahasatit tabibatani al-mahiratani Fatimata fil mustashfa. Dua dokter perempuan yang ahli itu memeriksa Fatimah di rumah sakit. Nah, kalau di contoh yang kedua ini yaitu menggunakan bentuk musanna, yaitu bentuk kata ada dua dokter. Nah, di sini juga berbentuk muannas man'utnya, jadi na'atnya harus juga berbentuk muannas. Dan contoh yang ketiga yaitu fahasatit tabibatu al-mahiratu Fatimata fil mustashfa. Para dokter perempuan yang ahli itu memeriksa Fatimah di rumah sakit. Nah, kalau contoh yang ketiga ini menggunakan jamak, yaitu para dokternya banyak. Nah, di sini juga berbentuk muannas, yaitu at-tabibatu. Maka naatnya juga harus berbentuk jamak dan muannas. Al-mahirat. Lanjut ke materi yang kedua yaitu al-idhafah, bersandar. Nah, idhafah ini kalau di dalam kalimat itu bisa disebut yang pertama itu mudhaf, yang kedua adalah mudhaf ilaih. Nah, kalau yang mudhaf itu adalah yu'rabu bihasabi mawaqi'ihi fil jumlah raf'i awil nasbi awil jarri, yaitu al-mudhaf itu kata yang disandarkan di i'rab sesuai dengan posisinya dalam kalimat, bisa rafa, nasab atau jar. Sedangkan al-mudhaf ilaih adalah yu'rabu majruran daiman wa abadan. Sedangkan al-mudhaf ilaih itu adalah kata yang menjadi sandarannya. Nah, i'rabnya itu selalu dalam keadaan majrur, baik dalam struktur atau posisi apapun. Contohnya lumarisu kuratal qadami fil maidani. Artinya kami bermain sepak bola di lapangan. Nah, kata kurah di situ adalah al-mudhaf, yaitu kata yang disandarkan, sedangkan al-qadami adalah mudhaf ilaih, yaitu kata yang menjadi sandarannya. Nah, penjelasan singkatnya begini. Idhofah itu adalah hubungan penyandaran antara dua kata benda. Kata pertama disebut mudhaf dan kata kedua disebut mudhaf ilaih. Mudhaf tadi tidak boleh ditanwin atau tidak memakai alif lam. I'rabnya bergantung pada posisi dalam kalimat. Mudhaf ilaih selalu majrur baik menggunakan alif lam atau tidak. Oke, selanjutnya bagi teman-teman, ayo kita menjawab soal tentang na'at man'ut dan idhofah. Bisa kalian scan kode QR berikut atau bisa langsung masuk saja kepada link Google Form yang saya sediakan di deskripsi. Mungkin itu saja materi dari saya tentang na'at man'ut dan idhofah. Kalau ada kekurangan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Syukron kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.